Episode 8. Tugas pertama. Ria sedang duduk di atas ranjangnya. Pikirannya kalur, sebenarnya dia tidak mau menerima tawaran Kenzo. Tetapi dia sudah menyanggupi. Rasanya begitu menyesal karena terlalu gegabah mengiyakan tawaran dari Kenzo. Apalagi dia mendengar selentingan kabar bahwa Kenzo memang suka tidur dengan pelayannya yang disukai, dan itu artinya Ria adalah salah satu pelayan yang disukai oleh Kenzo karena pria itu menawarinya pekerjaan tersebut. Ria menghela nafas berat. Dia tidak pernah tahu jika dia masuk ke dalam kandang singa. Semalam waktu mengiyakan permintaan Tuan Kenzo, Ria masih belum bisa berpikir jernih. Tapi setelah dia keluar dari kamar majikannya itu kemudian masuk ke dalam kamarnya, Ria langsung ambruk seketika. Apa tadi yang kupikirkan? Kenapa aku mengiyakan permintaan Tuan Kenzo? Ria, kenapa kamu bodoh sekali? Ria memukul keningnya berkali-kali. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ria melihat ponsel itu ada di atas meja rias, kemudian Ria berjalan untuk mengambil ponsel itu. Sang adik menelepon, dia sangat khawatir dengan keadaan adik dan ibunya yang sudah 2 hari dia tinggal ke kota. Halo Mel. Halo Kak, bagaimana pekerjaan kakak? Apakah kakak betah? Ria menghela nafas. Kalau kakak bilang tidak betah gimana? Kakak pulang saja, cari kerja di sini. Meskipun sedikit, yang penting kakak enak kerjanya. Ria tersenyum, adiknya itu memang sangat perhatian padanya. Kak, ibu hari ini kontrol lagi, keadaannya makin lemah. Kata dokter, kalau bisa kaki ibu harus diam bintang tasi, karena lukanya semakin menyebar. Dek. Jantung Ria berdegup kencang, sungguh rasanya dia tidak sanggup untuk mengetahui keadaan ibunya yang semakin lemah. Padahal jemari kakinya sudah diam bintang tasi semuanya. Kini dia harus mendengar kabar jika penyakit sang ibu semakin parah dan harus diam bintang tasi kakinya. Ma, tolong jaga ibu ya, kakak akan nyari biasa untuk ibu berobat. Kakak usahakan agar penyakit ibu bisa segera sembuh. Kalau memang prosedurnya harus seperti itu, tidak apa-apa, kakak akan cari uang untuk biayanya. Kak, terima kasih. Ibu sangat berharga buat kita. Kakak juga. Mea sayang kalian berdua. Hikse. Tidak terasa air mata Ria juga ikut terjatuh. Dia tidak akan pernah sanggup untuk ditinggalkan pergi oleh sang ibu. Dulu ayahnya juga pergi karena sakit. Ketika itu Ria masih duduk di bangku SMP. Jangan nangis Mel. Kamu adik kakak yang kuat. Kakak akan cari cara agar kita bisa hidup bahagia dan sehat. Ibu sehat dan sembuh, begitupun denganmu. Sekarang kakak menyerahkan ibu padamu sementara kakak nyari uang untuk biayanya ibu ya. Hiks, iya kak, Mia kuat kok. Kakak hati-hati ya di sana. Jaga diri, kalau bisa kakak menyempatkan diri untuk pulang. Iya nanti kalau gaji kakak udah banyak, kakak akan minta izin majikan kakak untuk pulang. Setelah mengobrol hingga larut malam, akhirnya Mai menyudahinya karena mengantuk. Ria juga harus bersiap untuk tidur, dia sudah bekerja sekarang. Ria tidak tahu hal apa saja yang nanti ia kerjakan. Bintang, 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 bintang. Keesokan harinya, Ria sudah bersiap di depan kamar Tuan Kenzo. Tadi Kelvin telah memberikan informasi bagaimana dia harus menjadi asisten Tuan Ken. Tuannya itu harus bangun di jam 6.30 tepat. Ria harus sudah membangunkannya, membuka gorden kamar lebar-lebar, agar Tuan Ken cepat bangun, karena Tuan Ken sangat tidak bisa tidur di tempat yang terang. Setelah itu Ria harus menyiapkan pakaian kerja, dari kemeja, jas, celana, dasi dan sepatu Tuan Ken. Mungkin jam tangan juga, karena kadang Tuan Ken bingung, harus memakai jam yang mana. Ria harus profesional saat bekerja, dia harus benar-benar menjadi asisten yang patuh dan sedikit tegar. Karena kata Kelvin, terkadang Tuan Ken itu sangat keras kepala dan Ria bertugas untuk menegurnya. Sepertinya itu bukan pekerjaan yang sulit bagi Ria, dia bisa melakukan semua itu. Ria melihat jam di pergelangan tangannya, sudah menunjukkan pukul 6.25 dan wanita itu mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada sahutan, karena sang empunya masih pulas. Kelvin menyarankan Ria untuk masuk dan langsung membuka gorden. Ria berjalan ke sisi ranjang di mana Tuan Ken. Pria itu mengerutkan dahinya,
karena silau dari matahari pagi menerpa wajahnya. Tepat jam 6.30 Rea membangunkan tuannya. "Tuan, sudah saatnya Anda bangun dan mandi," ujar Rea masih terdengar kaku. Kenzo mengerjapkan matanya beberapa kali menghalau sinar. Pria itu tersenyum mendapati Rea yang berdiri di sisi ranjangnya. "Selamat pagi, Rea." Kenzo sedikit tertegun karena dia bisa mengingat nama asisten barunya itu. Padahal biasanya dia harus diingatkan lagi dan baru beberapa hari kemudian dia akan ingat. "Selamat pagi Tuan, silahkan mandi dulu, saya akan menyiapkan pakaian untuk Anda," ujar Rea. Kenzo bangun dan berdiri di depan Rea. "Aku akan mandi sebentar, kamu sudah wangi." Kenzo menyeringai kemudian beranjak masuk ke dalam kamar mandi. "Sial, hanya mencium wanginya saja sudah membuatku berhasrat, sepertinya Rea benar-benar membuatku gila," gumam Kenzo. Bersambung.